Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai 10 dengan judul perikop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Demikian firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru kita baca di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia waspada dengan orang-orang yang menyesatkan di tengah-tengah jemaat. Nah, mereka biasanya tidak puas dengan pengajaran di dalam ibadah sehingga mereka mulai merangkai-rangkai pemikirannya dengan menggunakan perkataan mereka sendiri dan tentunya bukan dengan perkataan yang diajarkan oleh firman. Nah, mereka memaksakan pendapat-pendapat tersebut kepada jemaat-jemaat yang lain. Nah, inilah yang menjadi pemicu perdebatan, fitnah, perpecahan, atau juga pertengkaran di antara jemaat. Nah, kemudian di tengah-tengah kekacauan ini, mereka sengaja mengambil keuntungan di dalam ibadah. Selanjutnya, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan tidak menginginkan orang percaya beribadah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau demi kekayaan. Karena cinta uang adalah akar dari kejahatan dan menyebabkan seseorang menyimpang dari iman. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan Timotius dan juga jemaat di Efesus supaya mereka beribadah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati di hadapan Allah. Mereka harus setia dalam pengajaran firman sehingga tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian mereka juga harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu termasuk dalam ibadah. Rasul Paulus menjelaskan hal ini dengan menggunakan ungkapan asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, ini merupakan ukuran kebutuhan dasar dalam firman Tuhan. Misalnya kita bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 25. Nah, artinya dengan kesetiaan dalam firman dan rasa cukup dalam segala keadaan, maka orang percaya akan terhindar dari penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap orang percaya memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam mengikut Kristus. Ada yang memang bersungguh-sungguh ingin mengenal dan mengikut Kristus dalam hidupnya. Tetapi tidak sedikit juga yang menjadi Kristen karena ingin menjadi kaya, dikenal, dan banyak orang mengenal mereka atau mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. Jika apa yang mereka inginkan tidak didapatkan mungkin, maka dengan mudah dia bisa meninggalkan imannya kepada Kristus. Tapi melalui nasihat dari Rasul Paulus yang telah kita baca tadi, kita diajak untuk belajar, untuk terus memperdalam pengenalan dan pengetahuan kita akan Allah. Kemudian mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita renungkan, apakah yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Kristus selama ini?
Jika motivasi saudara dalam mengikut Kristus adalah mencari keuntungan duniawi, maka marilah datang kepada Tuhan dalam doa dan meminta Roh Kudus membimbing saudara untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kebenaran Allah. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami sampai pagi hari ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa segala hal yang kami lakukan, kami haruslah tulus, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terutama dalam hal ibadah, berkaitan dengan hal-hal kerohanian. Tuhan bimbing kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami menjadi orang percaya yang memiliki hati yang tulus di hadapan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.